Kembali lagi dengan Miss Fanya. Hari ini di pelajaran Bahasa Indonesia kita akan belajar tentang gagasan pokok. Ayo kita langsung saja belajar bersama-sama. Nah, seperti yang kita sudah ketahui bahwa setiap teks bacaan tersusun atas paragraf-paragraf. Setiap paragraf terdapat gagasan pokok. Nah, apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide atau gagasan utama untuk mengembangkan sebuah paragraf. Lalu, gagasan pokok disebut juga dengan gagasan utama atau ide pokok atau pokok pikiran. Gagasan pokok didukung oleh gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Nah, apa itu gagasan pendukung atau gagasan penjelas? Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi yang mendukung gagasan pokok. Gagasan pendukung berupa kalimat-kalimat penjelas yang memberi tambahan untuk kalimat utama. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan gagasan pokok pada sebuah teks? Nah, cara menentukan gagasan pokok pada sebuah teks yaitu yang pertama, bacalah setiap paragraf dengan cermat. Lalu, temukan kalimat utama dari setiap paragraf. Nah, selanjutnya menentukan inti dari kalimat utama. Biasanya gagasan pokok lebih singkat dari kalimat utamanya. Nah, jadi gagasan utama terdapat pada kalimat utama. Karena gagasan pokok merupakan inti dari kalimat utama. Nah, sekarang perhatikan contoh. Di sini ada sebuah paragraf. Produk yang dihasilkan dari tumbuhan merupakan produk pertanian dan perkebunan. Misalnya padi, jagung, singkong, kedelai, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Hasil pertanian dan perkebunan itu diperlukan manusia setiap hari sebagai bahan pangan. Nah, dari paragraf ini, sebelum kita menemukan gagasan pokoknya, kita harus temukan kalimat utamanya dulu. Manakah yang merupakan kalimat utama dari paragraf ini? Ingat kembali ciri-ciri dari kalimat utama yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Iya, betul sekali. Kalimat utamanya yaitu produk yang dihasilkan dari tumbuhan merupakan produk pertanian dan perkebunan. Nah, lalu bagaimana dengan gagasan pokoknya? Nah, gagasan pokok dari paragraf ini adalah produk pertanian dan perkebunan dihasilkan oleh tumbuhan. Nah, selanjutnya perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan paragraf berikut ini. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Kekayaan alam tersebut terdiri dari kekayaan alam yang bersumber dari darat, laut, dan dari dalam perut bumi. Kekayaan alam yang bersumber dari darat contohnya hasil hutan. Sedangkan kekayaan alam yang bersumber dari laut contohnya ikan, rumput laut, dan mutiara. Sementara kekayaan alam yang bersumber dari dalam perut bumi contohnya minyak, batu bara, emas, timah, nikel, dan sebagainya. Nah, sebelum kita menemukan gagasan pokok dari paragraf ini, kita harus menemukan kalimat utamanya. Berdasarkan paragraf ini, manakah yang merupakan kalimat utama dari paragraf ini? Iya, betul sekali. Kalimat utama dari paragraf ini adalah Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Lalu kalimat selanjutnya yaitu kalimat penjelas atau kalimat pendukung ya. Nah, kalimat utama kita sudah temukan. Sekarang gagasan pokok dari paragraf ini. Nah, ingat bahwa gagasan pokok merupakan inti dari kalimat utama. Sehingga gagasan pokok dari paragraf ini adalah kekayaan alam Indonesia sangat
melimpah. Oke, kita ke contoh selanjutnya lagi. Nah, di sini ada sebuah teks. Transportasi udara dimulai dengan digunakannya balon udara. Pada tahun 1782, Joseph dan Jacques Etienne berhasil menerbangkan balon udara dengan ketinggian 300 meter. Setahun kemudian, mereka mencoba menaikkan penumpang berupa hewan pada balon udaranya. Balon udara terus mengalami perkembangan hingga dapat membawa manusia sebagai penumpangnya. Akan tetapi, tingkat bahaya balon udara dirasa cukup tinggi sehingga kurang berkembang sebagai transportasi udara. Nah, sekarang kita tentukan dulu kalimat utama dari paragraf ini. Kalimat utama dari paragraf ini adalah transportasi udara dimulai dengan digunakannya balon udara. Oke, nah kemudian gagasan pokok dari paragraf ini adalah balon udara merupakan transportasi udara pertama. Oke, bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti? Nah, kemudian terkadang ketika membaca sebuah teks atau sebuah paragraf, kita sering menemukan kosakata baru. Nah, kita dapat menemukan makna atau arti dari kata baru dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berupa buku, atau bisa juga kita menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan mengakses KBBI Kemendikbud.go.id secara daring. Oke, sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Miss Fanya. Dah.